Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan rahmat serta taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan ujian promosi sarjana Fakultas Ilmu Komputer tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada siang hari ini kita berkumpul untuk mengikuti ujian promosi, dan saya berharap semua anak-anakku yang mengikuti ujian promosi hari ini tetap menjaga semangatnya, tetap mempresentasikan ujian promosinya dengan semangat, ya, dengan maksimal, karena kita berharap apa yang disampaikan hari ini bisa menjadi titik ukur kita bersama ke depan. Anda harus paham bahwa mengatur sesuatu itu terasa yang berat dibanding hanya menuliskan di sebuah kertas. Makanya di Indonesia itu terkenal dengan negeri kritikus, ya, tapi belum paham, belum tentu semua bisa bekerja. Itu saja yang saya sampaikan untuk mempersingkat waktu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ujian promosi sarjana semester 1 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tamakaka Mamuju untuk hari ini dinyatakan dibuka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Saudari Rahmawati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan serta rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini, guna melaksanakan ujian promosi sarjana Fakultas Ilmu Komputer. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Komputer Bapak Nasruddin SPD MPD dan selaku pemantau. Yang saya hormati Ibu Najma Eskom Mkom selaku pembimbing 1, dan saya hormati Ibu Musdalifah SSI MPD selaku pembimbing 2. Yang saya hormati Bapak Hidayat Eskom Mkom selaku Ketua Prodi Sistem Informasi, dan saya hormati Bapak Indar Kusmanto Eskom Mkom selaku Ketua Prodi Teknik Informatika. Yang saya hormati seluruh Bapak pemantau, Bapak Ibu pemantau yang menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Dan saya hormati teman-teman peserta ujian promosi sarjana serta tamu undangan yang saya banggakan. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Rahmawati dengan NIM 21250510186 Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem Informasi Universitas Tamakaka Mamuju. Adapun judul yang akan saya presentasikan yaitu perancangan aplikasi resep makanan tradisional berbasis Android. Langsung saja, yang pertama, pendahuluan. Pada zaman sekarang ini, banyak orang yang memiliki hobi memasak. Banyak media yang dapat digunakan untuk menyalurkan hobi tersebut. Salah satunya adalah dengan membaca buku yang berisi resep masakan, menonton acara televisi memasak, mencari situs-situs memasak, dan juga mengikuti kursus memasak yang ada. Tetapi sejalan dengan kemajuan teknologi yang makin berkembang, kini hal-hal tersebut dapat dilakukan secara mobile, termasuk dalam memanfaatkan sebuah ponsel. Maka peneliti melakukan penelitian tentang perancangan aplikasi resep makanan tradisional Sulawesi Barat berbasis Android. Adapun rumusan masalah, yang pertama pembuatan. Bagaimana perancangan aplikasi resep makanan tradisional berbasis Android?
Dan kedua, cara kerjanya, bagaimana implementasi aplikasi resep makanan tradisional berbasis Android. Nah, tujuan dari permintaan ini adalah memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memasak terkhusus masakan tradisional khas Sulawesi Barat. Manfaat dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk mempermudah semua, terutama yang memiliki hobi memasak atau bagi yang baru belajar memasak. Aplikasi ini bisa menjadi panduan dalam memasak makanan khas Sulawesi Barat. Metodologi penelitian ini menggunakan pengembangan sistem dengan metode waterfall. Metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak yang bersifat sistematis secara berurutan. Dalam membangun perangkat lunak mulai dari tahap analisis masalah dan analisis kebutuhan fungsional sistem, tahap desain, pembuatan aplikasi dengan bahasa pemrograman, pengujian sistem. Nah, analisis sistem berjalan, admin mengunggah semua data-data resep makanan yang ada di Sulawesi Barat, kemudian user dapat melihat resep-resep makanan dan memberikan review tentang rating terhadap resep makanan. Rancangan sistem yang diusulkan, yang pertama user case diagram. Admin Biro Umum Sulawesi Barat melakukan login, kemudian kelola data user, kemudian memasukkan data makanan dan resep makanan, kemudian mengolah berita dan informasi dinas pariwisata mengenai makanan tradisional. User meminta login, kemudian melihat data makanan dan berita terkait informasi dinas pariwisata tentang makanan tradisional. Yang kedua, relasi tabel. Mengidentifikasi isi informasi yang akan ditampilkan pada aplikasi makanan tradisional Sulawesi Barat. Adapun isi informasi yang akan ditampilkan tersebut dideskripsikan melalui relasi tabel sebagai berikut. Nah, di gambar sebelah tabel ini ada tabel kategori, ada tabel makanan, ada tabel resep dan tabel login dan tabel review. Nah, hasil penelitian saya, perancangan dalam pembuatan sistem informasi ini digunakan beberapa perangkat lunak, yaitu browser Google Chrome sebagai web browser, ada PHP sebagai bahasa pemrograman server side, ada juga Java sebagai bahasa pemrograman Android, XAMPP sebagai web server, dan MySQL sebagai database management system. Nah, hasil penelitian implementasi database. Pembuatan database dilakukan dengan menggunakan aplikasi PHP MyAdmin dan membuat 5 database dalam perancangan ini, yaitu tabel login, kategori, tabel makanan, resep, dan review. Hasil penelitian implementasi, user melakukan login untuk menggunakan user yang sudah dibuat, kemudian menampilkan daftar menu makanan, kemudian akan menampilkan jenis makanan, gambar dan hasil ulasan user, dan kemudian menampilkan resep makanan dan kemudian dapat memberikan review atas resep yang telah diberikan. Nah, inilah bentuk aplikasi resep makanan tradisional Sulawesi Barat berbasis Android. Pertama, kita menginstal aplikasi resep makanan tradisional, terus kita bagikan user. Kemudian setelah membagikan user, kita silakan membuat akun dengan mengklik tanda registrasi user baru di sini. Kemudian kita klik pada user dan password yang telah dibuat. Lalu kita klik login untuk masuk ke aplikasi. Nah, inilah tampilan aplikasi setelah kita login. Di dalamnya itu terdapat menu-menu makanan tradisional Sulawesi Barat. Nah, di sini ada pencarian resep makanan, ada gambar masakannya dan nama masakan dan hasil review user.